pada kanal On Air KPKNL Purwakarta. Nah, Baraya udah tahu KPKNL itu apa? Kalau singkatannya itu dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dari namanya aja kita bisa meraba-raba tuh pasti salah satu tugasnya melakukan pelayanan lelang. Nah, makanya hari ini kita akan bincang santai tentang apa itu lelang, nah sejarahnya apa dan seluk-beluk dari lelang itu sendiri. Hari ini saya ditemani oleh narasumber spesial nih. Beliau adalah ketua pengawas dari forum apa ya Pak? PPLN, Perkumpulan Pejabat Dewan Pengawas PPLN. Nah, Ketua Dewan Pengawas PPLN, yaitu Perkumpulan Pejabat Lelang Negara. Nah, kita sambut saja ya Bapak Tafianto Nugroho. Selamat datang Pak, terima kasih sudah berkenan hadir. Terima kasih. Nah, kita udah cukup menjaga jarak ya Pak. Gimana kalau kita membuka masker kita dulu sementara? Oke, sekarang jadi Baraya bicara soal lelang ini, Pak Tafianto ini udah jadi narasumber paling top tentang lelang karena beliau sudah berkecimpung dari dulu ya Pak ya terkait lelang itu sendiri. Mungkin Bapak Taf bisa menjelaskan sedikit Bapak ada hubungan atau statusnya apa nih di perlelangan di Indonesia? Oke, Baraya, perkenalkan saya Tafianto Nugroho. Saat ini sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat merangkap Ketua Dewas dari PPLN, ya, Perkumpulan Pejabat Lelang Negara, yang isinya adalah pejabat-pejabat lelang yang kelas 1 istilahnya atau jagung pelelang yang ada di KPKNL maupun di DJKN secara umum. Itu saya masuk pertama kali tahun 90. Wah, udah lama sekali ya Pak ya. 90 itu pada saat lelang dari pajak tidak langsung ke BUPN, kemudian BUPN jadi BUPLN yang sekarang dari DJKN. Oh gitu, jadi benar-benar mengawali di DJKN sendiri ini ya Pak. Siap. Oke, nah, makanya nih pasti udah sangat paham lah tentang perlelangan di Indonesia. Insya Allah. Baraya, kita pengen tahu dasar-dasar apa itu lelang. Kita coba tanyakan dulu nih Pak, apa sih itu lelang Pak? Oke. Teh Morin. Benar Marin ya? Marin Pak. Marin. Iya. Sorry. Marin. Jadi Baraya, jadi lelang kalau dalam dasar hukumnya adalah Undang-Undang Lelang. Venue Reglement tahun 2008 ya. Kenapa masih reglement dianggap undang-undang? Karena saat itu belum ada DPR-nya zaman Hindia Belanda. Belum ada Foxtrot. Jadi paling tinggi adalah produknya reglement. 2008 Pak. 1908. Oh, 1908. Iya. Diberlakukan dengan Undang-Undang Dasar Peralihan, Iya. diberlakukan sampai sekarang. Sampai sekarang. Regulator saat ini ditunjuk oleh peraturan perundangan itu Direktorat Jenderal Kekayaan, lebih khusus lagi Direktorat Lelang. Ya. Nah, kebetulan kami ada di sana, saya ada di sana. Dan kalau pengertian lelang, tolong teman-teman Baraya harus pastikan dulu nih bahwa jangan dicampur dengan tender. Ya. Sering kecampur. Lelang adalah penjualan. Kalau tender pembelian, yang aktif jelas beda. Sebalikannya, ya. Kalau perjanjian jual beli, teks spesialisnya ada tender, ada lelang. Lelanglah yang kita laksanakan di DJKN melalui KPKN. Berarti lelang dilaksanakan oleh KPKNL saja Pak? Nah, pertanyaan bagus. Tidak hanya KPKNL, ternyata penyelenggara lelang di Indonesia sejak tahun 96 sudah mulai dilakukan re-eventing. Artinya melibatkan pihak swasta. Nah, saat ini penyelenggara lelang ya adalah KPKNL, Balai Lelang, dan Kantor Pejabat Lelang kelas 2. Oh, gitu ya Baraya. Inilah yang menyelenggarakan. Di dalamnya harus ada. Kalau di KPKNL sekarang Jafung Pelelang. Di pejabat lelang kelas 2 sendiri boleh dia membuat kantor sendiri. Balai lelang harus kerjasama dengan pejabat lelang kelas 2. Begitu. Oh iya, jadi intinya yang melaksanakan pelelangan itu pejabat lelang ya Pak ya? Betul. Nah, apakah sama Pak di swasta sama di KPKNL sendiri jenis lelang yang dilaksanakan Pak? Nah, ini ya. Prinsip dari lelang adalah sebenarnya Baraya adalah 2. Yang dipisahkan layanannya ya. Satu, lelang wajib dan lelang
sukarela. Lelang wajib adalah lelang non eksekusi wajib sama lelang eksekusi. Karena eksekusi itu membutuhkan akuntabilitas, ya, karena pemohon lelangnya bukan pemiliknya. Oh gitu. Ya, karena undang-undang, karena putusan, karena peraturan perundang-undangan dia akan menjadi pemohon. Ya. Sementara kalau lelang non eksekusi sukarela itu dilaksanakan oleh boleh KPKNL dengan tarif yang lebih mahal, tetapi sebenarnya itu diporsikan untuk pejabat lelang kelas 2 yang berkolaborasi dengan balai lelang. Oh gitu, jadi ada porsinya masing-masing ya Pak, gitu ya. Oke, kalau di KPKNL sendiri Pak, dari jenis-jenis lelang yang ada, yang paling banyak saat ini itu lelang apa yang dilaksanakan Ya. Pak? Jadi paling banyak lelang eksekusi. Lelang eksekusi. Ya. Lelang eksekusi itu ada lelang pasal 6 hak tanggungan, lelang pajak, lelang PUPN, lelang sitaan kejaksaan, ya, dan segala macam ada sekitar 12-13 lelang. Lelang non eksekusi wajib, ya, penghapusan, BUMN persero, BUMN non persero, yang persero tadi boleh alternatif, ya sebenarnya, tapi bisa biasanya ke kita. Kemudian bisa juga yang sukarela ke kita, tetapi tentunya dengan tarif lebih tinggi karena itu diporsikan ke balai lelang melalui pejabat lelang kelas 2 atau pejabat lelang itu sendiri. Yang paling banyak lelang pasal 6. Pasal 6 hak tanggungan ya Pak ya? 76% seluruh frekuensi lelang di Indonesia. Ya, nah Baraya artinya bukan hanya di KPKNL Purwakarta saja yang melaksanakan lelang, tapi di seluruh Indonesia ya Pak, ada KPKNL masing-masing ya. Ada 71 KPKNL. Ada 71 KPKNL di seluruh Indonesia ya Pak ya, benar. Nah, karena adanya banyaknya frekuensi yang terjadi itu, kita mungkin akan lebih mendalami lagi apa itu lelang hak tanggungan ya Pak ya. Oke, nah lelang hak tanggungan itu artinya merupakan proses kredit macet, ada hubungannya dengan kredit macet, betul gak nih Pak? Betul. Nah, salah satu peran DJKN melalui pejabat lelang atau direktorat lelang terhadap pemulihan ekonomi nasional adalah ini. Kenapa? Kita tahu pembangunan nasional itu masih sangat didominasi dari APBN. Iya. Tapi itu kurang, sehingga muncul swasta. Nah, swasta ada yang pakai modal sendiri, ada dari lembaga keuangan, perbankan, ya, kemudian koperasi, dan bisa PLU-PLU yang LPDB, ya, kemudian juga PMN itu juga bisa memberikan kredit-kredit ke mereka. Dalam hal kreditnya macet atau istilah mereka NPL-nya muncul, ya, karena sudah ada debiturnya yang cedera janji. Nah, itulah ada proses untuk dilakukan lelang. Catatannya adalah bahwa hanya pemegang hak tanggungan pertama yang bisa melaksanakan lelang langsung ke KPKN karena dia termasuk parate eksekusi. Parate eksekusi. Tidak perlu ada putusan pengadilan. Tetapi kalau memang ada kesalahan dalam autentisitasnya, ya dia bisa aja minta ke ke pengadilan negeri. Tapi kalau yang syariah tentunya ke pengadilan agama untuk minta fiat eksekusi. Nah, yang parate langsung ke kita, yang fiat eksekusi nanti kayak yang kita tadi kreditor ya. Tapi kalau pengadilan tentunya panitera pengadilan negeri atau pengadilan agama yang akan mengajukan permohonan ke KPKNL di tempat barang itu berada. Iya, agak ribet nih ya Pak kayaknya. Nah mungkin pasti di masyarakat itu mindsetnya, kenapa sih harus lelang? Kenapa sih kayaknya ribet banget atas kredit-kredit macet ini gitu? Gimana Pak tanggapannya Pak? Oke, jadi gini, memang dalam transaksi jual beli, pembeli yang beritikat baik adalah yang dilindungi. Yang beritikat baik dari lelang itu apa? Ya, pertama, objek yang dilelang dari lelang-lelang KPKNL itu, setiap pejabat lelang kelas 1 pelelang yang ada permohonan lelang, pertama prinsipnya apa? Dia akan meneliti legalitas legalitas formal subjek dan objek lelang. Artinya dia akan menjamin pemenang lelang siapapun yang memenuhi syarat bisa balik nama, sementara objeknya itu dilelang dalam kondisi as is, apa adanya. Nah itulah yang pesannya ribet. Kenapa?
pemohon harus memenuhi persyaratan semua tadi, legalitas formal subjek dan objek, ya. Orangnya yang mengajukan punya kewenangan, objeknya bisa dilelang, dan pemenang lelang yang memenuhi syarat dia harus bisa balik nama. Itu dijamin oleh pejabat lelang yang tadi saya katakan, yang pejabat lelang yang memang merupakan pejabat umum. Jadi dia membuat akta notarial, ya. Risalah lelang itu bisa dipakai untuk akte jual beli tanpa harus melalui PPAT lagi. Jadi langsung kalau dia seorang pemenang lelang, dia langsung ke sana. Jadi ribetnya tadi kelihatannya panjang syaratnya, dokumennya, tapi kalau kreditur yang sudah berpengalaman datang hari ini, kalau jadwalnya pas langsung hari itu, kita 1 kali 24 jam harus menetapkan tanggal lelang kalau syaratnya lengkap, ya. Titik kritikalnya apa yang lelang seperti ini ribetnya? Pertama, ada limit. Tapi ini dua-duanya nih. Kenapa limitnya? Kalau ada debitor yang kemudian protes, kenapa harganya mahal? Nggak ada. Tapi omongnya harganya murah nih. Ya cari aja pembeli kan. Sehingga dengan limit yang dicantumkan di pengumuman lelang adalah kunci transparansi, akuntabilitas dari proses lelang itu sendiri. Sebenarnya akhirnya nggak ribet. Kita akan mengukur dengan harga limit itu, kita akan berani nawar enggak? Karena ketentuannya pemenang lelang harus melunasi 5 hari kerja. Harus sudah lunas, berapapun nilainya. Nah ini kan perlu perhitungan ya, kalau nilainya miliaran, wah itu kan harus mikir. Karena kadang-kadang kita kan duit itu tidak hanya di tabungan, tapi deposito, sehingga nanti harus dibuka dulu, dibatalin. Nah itu proses-proses seperti itulah yang kemudian terkesan ribet, tetapi sekali lagi, itu proses yang memang untuk menjaga akuntabilitas. Legalitas formal subjek objek itulah yang dikejar, dituntut oleh kami superintenden dari pejabat pelelang tadi untuk memastikan bahwa pemenang lelang bisa balik nama terhadap objek itu. Dia kalau tidak sesuai, tidak bisa, dia pasti akan komunikasi dengan penjual. Apa nih? Kurang apa? Oh ternyata keliru nama tanahnya dengan di lapangan. Nah, berarti nanti mungkin ada harus melalui fiat ini Pak, nggak bisa menggunakan parata eksekusi, ini melalui pengadilan dan seterusnya. Yang itulah makanya akhirnya di ujungnya kami pelelang-pelelang itu harus menjamin pemenang lelang bisa balik nama. Iya, artinya Pak berarti kita di KPKNL ini membantu untuk menjamin bahwa penjual itu bisa membalik namakan gitu ya. Pembeli ya, sorry Pak. Pembeli itu bisa membaliknamakan secara sah gitu, ada dasar hukumnya juga gitu ya Pak. Nah, sebagai pembeli yang cerdik nih Pak, apa saja sih yang perlu diperhatikan biar gak usah melewatin kesulitan ketika melakukan balik nama itu sendiri? Oke, jadi gini, saat ini lelang di Indonesia oleh Direktorat Lelang oleh DJKN terus dimodernisasi. Ya. Artinya makin banyak layanan lelang yang dilakukan secara internet, digital, ya. Dan siapapun boleh ikut nawar, ya. Tetapi syaratnya tentunya buka akun lelang dulu, ya. Buka akun lelang gampang, NPWP, terus kemudian KTP, email dan buku tabungan rekening. Di scan aja nanti didaftarkan di lelang Go.id, ya. Itu langsung bisa di-approve, nanti muncul akun. Nah, akun lelang seseorang itu bisa digunakan sepanjang masih aktif dan bisa digunakan untuk menawar di seluruh KPKNL. Cari melihatnya lelang Go.id, klik, buka, di sana lihat KPKNL mana, ya, langsung pilih barangnya. Syaratnya apa? Kalau beretikat baik tadi dia harus melihat barangnya lebih bagus lagi. Bisa datang sendiri, bisa suruhan orang teman saudaranya yang ada di lokasi, terus dia suruh lihat barangnya, oke, tanya dokumen-dokumennya ke pihak banknya, ya, pihak kreditornya, bisa koperasi atau siap lembaga keuangan apapun. Terus bisa juga ngecek ke KPKNL, balik namanya gimana nih Pak? Nah, nanti akan dijelaskan semuanya prosesnya. Tapi silakan, saya sarankan sih buka akun dulu. Sehingga nanti pada saat kita tahu ada barang yang menarik dengan kita, cocok apapun jenis lelangnya, dia langsung aja bisa langsung buka lelang Go.id, store uang jaminan, ya, kemudian menawarnya,
Dan pada akhirnya kalau dia menang, dia akan diberitahukan bayar berapa lagi. Kemudian ada kalau memang tanah harus balik nama, kendaraan harus balik nama ke Samsat, dia akan diberikan kutipan risalah lelang sebagai akte jual belinya untuk ke kantor pertanahan atau ke Samsat gitu. Nah, Baraya sudah punya akun lelang belum di lelang.go.id? Jangan sampai kelewatan untuk membeli lelang ya. Bisa mulai lihat-lihat gitu ya Pak ya? Siap, benar. Iya. Nah, Pak tadi menyinggung sedikit tentang pemulihan ekonomi ya di masa pandemi ini. Nah, pelelangan ini atau di KPKNL ini memiliki dampak nggak sih Pak dengan adanya pandemi gitu? Oke, kalau pandemi tadi saya katakan ya sebenarnya kami berdiri dalam posisi paradok. Kenapa? Kami sebagai insan Kementerian Keuangan, ya, di DJK itu salah satu instansi eselon 1 di Kementerian Keuangan, kan menginginkan pembangunan nasional itu bergerak terus, maju terus, ya, pembangunan berjalan terus. Nah, lelang eksekusi pasal 6 utamanya, tadi ya menutup kekurangan peran APBN sehingga perlu peran swasta untuk menutupnya, ya, dan apabila macet dieksekusi, kan kesannya jadi. Dan sekarang karena pandemi banyak yang dieksekusi, iya. Tetapi yang dieksekusi ini yang sebelum COVID. Yang COVID pemerintah sudah banyak memberikan fasilitas, malah penundaan, restrukturisasi, diberikan kesempatan kepada debitur yang memang pada periode 2020 dan 2021 untuk bisa restrukturisasi. Silakan datang ke bank ya, melakukan kondisinya. Tetapi kalau memang sudah macet, NPL 5, call 5 gitu ya istilahnya, itu tetap harus dilelang. Nah, dilelang ini tadi itu tanyanya apa tadi? Lupa gua. Intinya memiliki dampak iya. gitu Pak ke Jadi, KPKNL. Di posisi itu teman-teman Baraya, bahwa lelang itu sendiri ya bisa jadi investasi ya ataupun memang jadi momok. Ya, tapi saya harap sebenarnya kalau pembeli perspektifnya bisa jadi investasi. Kenapa? Ya, dalam kondisi seperti ini kadang tidak banyak orang yang akan melakukan transaksi. Sehingga kalau menawar sebatas limit mungkin bisa menang. Jadi kesempatan baik gitu iya, ya Pak? sebenarnya seperti itu. Tapi juga hati-hati. Karena sebenarnya adalah kalau kami lelang harus memastikan duitnya, dana dia itu cukup untuk melunasinya. Iya, Ya, pasti. jadi limitnya sudah tercantum. Lihat barang, lihat kondisinya as is, butuh pengosongan nggak kira-kira? Apakah dihuni oleh debitur, dihuni pihak ketiga, atau kosong? Itu menjadi catatan-catatan bahwa dia menawarnya bagaimana. Ya, kalau ada pesaing, lelangnya lelang yang open bidding, ya harus bersaing, naik-naik terus. Tapi kalau close bidding, kirim penawaran setinggi-tingginya semampunya, bukan setinggi-tingginya ya. Yang paling pas, tapi yang dia mampu untuk baik nama. Tetapi ya maaf, kalau ada penawar di atasnya ya pasti kalah. Sehingga sekali lagi, investasi saat ini sebenarnya cukup bagus, karena tetap masih banyak yang dilelang. Meskipun tadi pihak lembaga keuangan menagih untuk yang terdampak pandemi, tetapi kredit-kredit yang sebelumnya tetap dieksekusi. Kan sudah lama, bukan karena pandemi kan. Ya mau nggak mau tetap harus dieksekusi karena sekali lagi bahwa tugas perbankan lembaga keuangan kan untuk menyalurkan dana juga yang disimpan di dia, dan itu harus bergerak dan harus balik lagi. Nah, lelang disitulah berperan untuk tetap recovery ada, dana nasabah yang ada di lembaga keuangan tetap bergulir, ada keuntungan dan mendorong pemulihan ekonomi juga dalam konteks ada investor baru lagi yang masuk, yang beli. Kalau pabrik bisa investor baru lagi. Kalau mungkin hanya tanah kosong, itu merupakan investasi bagi kita yang hanya tidak berbisnis tapi digunakan untuk tabungan, dia dibuat rumah, disewakan untuk kafe atau apalah, itu nanti merupakan opportunity bahwa dia bisa mengembangkan lagi bisnisnya. Begitu. Iya. Cukup panjang ya Baraya, cukup sangat lengkap gitu ya penjelasan Bapak Tavianto ini. Pak Tavianto, tadi di awal inti dari lelang itu sendiri kan suatu penjualan ya Pak ya.
Nah, sekarang ini sudah banyak sekali cara penjualan gitu. Kenapa sih harus lelang, Pak? Nah, benar sekali ini. Jadi kalau saya boleh teori lelangnya sebenarnya ya, para ayah sekalian, satu hal kenapa dalam lelang eksekusi harus dilakukan secara lelang, karena menjaga akuntabilitasnya. Lelang harus dilaksanakan oleh pejabat umum. Pejabat umum siapa? Pelelang. Ya, kalau yang lelang pasal 6 ini ya, pelelang yang ada di KPKNL. Nah, dia tugasnya khusus untuk melaksanakan lelang itu. Tadi, pertama dia akan menjamin pemenang lelang bisa balik nama. Para peserta lelang bisa berkompetisi menawarnya, karena lelang tadi adalah lelang dengan penawaran yang khas dan didahului dengan pengumuman. Lupa tadi saya belum ceritain itu ya. Jadi lelang itu adalah penjualan barang dengan penawaran yang khas, tertulis maupun lesan, ya, naik-naik atau turun-turun cara penawarannya, yang di situ menjamin ada kompetisi, tetapi dia juga harus didahului dengan pengumuman lelang. Jadi semua orang tahu gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi ya Pak ya? Ya, lah itulah makanya saya katakan bahwa lelang ini menjamin pelaksanaan kalau memang ada pencairan barang jaminan, barang yang sudah tidak dipakai lagi, yang penghapusan ya. Kalau yang dalam ini adalah lembaga jaminan, kalau kreditnya macet untuk mencairkan dilelang. Kalau yang jual kreditor kan tidak bagus, artinya dia kan subjektif, dia bisa menjual semurah-murahnya. Tetapi kalau dalam lelang, siapapun para pihak yang tidak dilarang ikut menawar, boleh menawar. Dengan sistem kompetisi yang ada sekarang dengan internet, siapapun boleh menawar, pakai gadget, pakai PC, pakai laptop, dimanapun sepanjang ada jaringan internet, tinggal ngeklik. Sudah ada akunnya, ya, store uang jaminan dari situ. Kalau nanti dia kalah, uang jaminan langsung otomatis dikembalikan ke rekening pengirim, ya. Kalau menang akan diperhitungkan kekurangannya berapa. 5 hari lunas, berikan akte jual belinya, titipan di lelang, dia bisa langsung balik nama ke kantor pertanahan. Jadi Marin rasa ini tuh lelang ini suatu penjualan yang sudah sangat jelas gitu ya Pak, peraturannya, caranya sudah diatur semua. Akuntabel, efektif, efisien, menjamin keamanan juga. Sekarang para pihak nggak bisa lagi ketemu loh, pejabat lelang nggak bisa ketemu sama peserta lelang. Oh gitu Pak. Kan sekarang sudah online karena pandemi juga. Oh iya, jadi tidak menghalangi pelaksanaan lelang ya, pandemi ini tetap jalan. Pandemi kemarin kita malah diberi peluang ya dengan kebijakan khusus dari Pak Dirjen kami, KPKNL bisa melaksanakan lelang tanpa kehadiran penjual maupun pembeli. Tentunya dengan kondisi tertentu ya, PPM level 4 karena sudah terjadwal, ya otomatis pejabat lelang kami harus menjalankan. Tidak boleh menunda lagi, harus tetap dilaksanakan sesuai jadwalnya. Orang penjualnya di kantornya dia, peserta lelangnya di tempat manapun juga, dengan aplikasi lelang mereka bisa menawar, lelang tetap dilaksanakan. Dalam kondisi tertentu, interaksi antara pelelang dengan peserta lelang dengan penjual kita batasi, sehingga itu sekali lagi menjamin akuntabilitas, mudah akses dan akuntabel. Iya, luar biasa ya Pak, bicara soal lelang seperti tidak ada habis-habisnya, banyak sekali yang bisa kita bicarakan. Nah, ilmu yang sudah dibagikan oleh Pak Tafianto sudah banyak sekali nih Baraya. Tapi kalau Baraya masih ada pertanyaan, mungkin bisa menyampaikan di kolom komentar gitu. Nah, silakan. Pak Tafianto juga mungkin di lain kesempatan bisa hadir kembali nih Pak di kanal On Air untuk membahas topik-topik lainnya gitu ya Pak. Tidak lupa kami sampaikan nih Pak, terima kasih atas kesempatan Bapak sudah hadir mengisi menjadi narasumber pada kanal On Air kali ini. Cukup sekian podcast hari ini, sampai jumpa Baraya di episode berikutnya. Terima kasih. Halo Baraya, selamat datang pada kanal KPKNL Purwakarta, kanal On Air ya. Boleh ulang lagi, sorry. Maaf Pak, bukan Pak. Ya, ayo.